ketika Bapak Ibu naik kendaraan umum, naik angkot, naik bus, kendaraan bepergian luar kota, naik kapal laut, naik pesawat, di dalamnya itu yang resmi ya, yang resmi yang memang sudah resmi terdaftar di Kementerian Perhubungan ataupun Dinas Perhubungan, di dalam ongkos ataupun tiket yang Bapak Ibu bayarkan itu sudah termasuk di dalamnya adalah iuran wajib kecelakaan lalu lintas atau iuran wajib jasara harja. Jadi di dalam ongkosnya itu sudah termasuk itu ketika naik kendaraan umum. Nah kemudian ada risikonya itu akan tercover dari mulai Bapak Ibu naik kendaraan, mulai dari berangkat sampai dengan tujuan dan turun dari kendaraan. Dari jasara harjanya, jadi ini agak berkaitan antara polisi langsung ke jasara harja yang akan disampaikan oleh Bapak Alvin Syahrini SSI MM AAA IK CRMO. Beliau saat ini sebagai Kepala Perwakilan Tingkat 1 Bekasi. Baik, Bapak Ibu semua, pada siang hari ini kemudian kita pada kegiatan manajemen pelayanan dan penanganan pada kasus kecelakaan lalu lintas. Tadi mungkin sudah disampaikan dari kepolisian, khususnya bidang lantas, bahwa terjadinya kecelakaan itu memang diawali oleh terjadinya pelanggarannya. Pelanggaran banyak macam lah faktor yang disebutkan, bisa karena terutama karena humannya ya, karena humannya, kemudian faktor jalan segala macam, mungkin nanti akan kita ulas di sini ya. Sedikit ya kalau saya boleh bercerita bahwa dalam sejarahnya ya Bapak bangsa kita, pendahulu kita sejak 60-an tahun yang lalu ya, kita cerita ke belakang kemarin di sejarahnya itu sudah memperkirakan, sudah memprediksi adanya suatu risiko akibat penggunaan teknologi kendaraan ya. Sudah memperkirakan risiko yang menyebabkan kerugian jiwa atau kerugian material yang disebabkan penggunaan kendaraan. Nah, negara pada saat itu sudah berpikir ketika masyarakatnya yang menjadi korban tersebut tentunya mengalami luka-luka atau meninggal dunia, kemudian mengakibatkan timbulnya suatu biaya perawatan, bahkan sampai menimbulkan dampak sosial yang lain, karena kemudian bisa jadi meninggal dunia, ada keluarga yang ditinggalkan, kemudian itu ya. Nah pada saat itu negarawan kita pada saat itu sudah berpikir bagaimana untuk mengantisipasi itu, bagaimana kemudian masyarakat yang menjadi korban itu bisa diberikan bantuan dalam bentuk santunan ya. Maka lahirlah pada saat itu Undang-Undang 33 dan 34 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas maupun sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Nah itu juga merupakan salah satu cikal bakalnya sistem jaminan sosial pada situ. Karena apa? Karena penghimpunan dana pada saat itu dilakukan dengan sistem gotong royong. Yang gotong royong, dana dihimpun dari masyarakat, kemudian digunakan ketika terjadi risiko kecelakaan untuk penggunaan kepada korban kecelakaan, dan bila tidak digunakan kecelakaan, digunakan untuk pembangunan, untuk digunakan investasi ke pembangunan, diserahkan lagi ke negara, digunakan untuk pembangunan buat negara. Nah Bapak Ibu, tadi saya sudah sampaikan sedikit ya, bahwa Jasara Harja merupakan perusahaan asuransi sosial dengan penugasan diemban amanah Undang-Undang 33 dan 34 Junto Peraturan Pemerintah nomor 17 dan 18 tahun 1965, di mana tugas pokoknya adalah yang pertama adalah memberikan santunan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas sesuai dengan program asuransi kecelakaan. Yang kemudian yang kedua, menghimpun dan mengelola dana tersebut. Kalau kita lihat di sini, skema di sini, menurut Undang-Undang 33 tahun 1994, kalau Bapak Ibu ini mungkin saya jelaskan lebih ini aja ya, yang memang sudah kejadian hari-harinya, ketika Bapak Ibu naik kendaraan umum, naik angkot, naik bus, kendaraan bepergian luar kota, naik kapal laut, naik pesawat, di dalamnya itu yang resmi ya, yang resmi yang memang sudah resmi terdaftar di Kementerian Perhubungan ataupun Dinas Perhubungan,
di dalam ongkos ataupun tiket yang Bapak Ibu bayarkan itu sudah termasuk di dalamnya adalah iuran wajib kecelakaan lalu lintas atau iuran wajib jasara harja. Jadi di dalam ongkosnya itu sudah termasuk itu ketika naik kendaraan umum. Nah kemudian ada risikonya itu akan tercover dari mulai Bapak Ibu naik kendaraan, mulai dari berangkat sampai dengan tujuan dan turun dari kendaraan. Lalu pada Undang-Undang 34 tahun 1964, penghimpunan dana itu melalui pemilik kendaraan, setiap pemilik kendaraan bermotor, motor, mobil, truk gitu kan ya, setiap tahun melakukan pengesahan di Samsat katakanlah begitu ya, sekaligus pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor, sekaligus di dalamnya ada komponen namanya SWDKLLJ atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, pada SWDKLLJ ini bahwa ketika terjadi risiko kecelakaan diakibatkan penggunaan kendaraan tersebut, maka korban yang di luar kendaraan tersebut itu dijamin oleh jasa harja. Seperti itu. Nah kemudian berapa besaran nominal dari santunan yang diberikan kepada korban tersebut? Beberapa tahun ataupun dalam perjalanannya tentu berkembang ya, menyesuaikan kondisi seperti kebutuhan recovery masyarakat yang kemudian menjadi korban meninggal dunia, kemudian biaya rawatan berkembang sehingga santunan itu disesuaikan dan penyesuaian itu sudah beberapa kali dan terakhir di tahun 2017 berdasarkan Permenq nomor 15 dan 16 PMK 010 tahun 2017 dan ini Bapak Ibu semua baru terjadi di 2017 kenaikan santunan yang 100% luka-luka maupun meninggal dunia tanpa dibarengi kenaikan premi iuran wajib maupun SWDKLLJ. Dan ini dilakukan memang pemerintah memberikan manfaat yang optimal pada masyarakat, ditambah lagi ada manfaat tambahan adalah berupa biaya P3K dan ambulans. Di tahun 2017 kemarin tanpa ada kenaikan premi dan premi SW maupun iuran wajib. Tentu di dalam ketentuan pelaksanaannya ada yang kemudian dalam ruang lingkup jaminan jasara harja, ada kemudian yang tidak bisa dijamin. Contohnya apa? Kalau misalkan kita bicara yang di luar jaminan dulu ya. Di luar jaminan itu kerugian material, jadi kendaraan tabrakan, kendaraan yang rusak, pecah, lampunya itu tidak dijamin ya. Kemudian kecelakaan tunggal. Nih, kecelakaan tunggal yang melibatkan kendaraan pribadi. Misalnya motor masuk solokan, nabrak pohon gitu ya. Di luar jaminan Undang-Undang 34. Beda halnya kalau kecelakaan tunggal itu melibatkan kendaraan umum. Bus masuk jurang, sering kita dengar ya. Bus masuk jurang, kejadian terakhir itu di Sumedang kemarin yang melibatkan sampai 28 atau 30 korban meninggal dunia itu kan kecelakaan tunggal ya. Kecelakaan tunggal yang masuk jurang. Seluruh penumpang dan awaknya itu dijamin oleh jasara harja. Kemudian yang jelas yang mungkin yang kita lihat seharian adalah tabrakan dua kendaraan atau lebih. Nah itu tentunya dalam jaminan Undang-Undang 34 seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sumbangan wajib dan kecelakaan lalu lintas yang dibayar atau dihimpun dari pemilik kendaraan setiap tahunnya itu digunakan untuk memberikan kepastian jaminan bagi korban yang berada di luar kendaraannya ya, menjadi penyebab. Mas, ini video singkat saja Bu, Bapak. Nggak ada suara ya?
singkat ya, mudah-mudahan tadi singkat walaupun singkat bisa meresume apa yang tadi disampaikan dari awal. Nah kemudian Bapak Ibu semua tadi AKP Farida sudah sampaikan, yang penting lapor kejadian itu ke kepolisian. Lapor kejadian itu ke kepolisian, selanjutnya kami punya slogan, selanjutnya kami yang bekerja. Jadi laporkan kejadian lalu lintas ke kepolisian, selanjutnya jasa raja yang akan menindaklanjuti kalau terjadi kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka, tentunya jasa harja akan memberikan jaminan kepada rumah sakit. Kemudian kalau misalkan meninggal dunia, jasa raja akan menindaklanjuti, melakukan kunjungan ke rumah ahli waris untuk memastikan keabsahan ahli warisnya, kemudian lalu diberikan santunan. Dan laporan dari masyarakat yang masuk ke kepolisian itu melalui Integrated Road Safety Management System (IRSMS) yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia, itu kami sudah kerjasama dengan Polri, dalam hal ini adalah Korlantas. Data yang sudah di input oleh pihak kepolisian akan kami segera terima. Petugas kami punya alert bahwa sudah ada kejadian kecelakaan, kemudian akan ditindaklanjuti. Kecelakaan itu kalau misalnya masuk ke rumah sakit, akan ditindaklanjuti rumah sakit mana. Nah itu hasil kolaborasi dengan kepolisian. Jadi informasi data kecelakaan itu akan segera kami terima ketika memang masyarakat sudah melaporkan dan sudah masuk ke dalam sistem IRSMS tadi. Nah kemudian salah satu upaya kami untuk segera memberikan santunan meninggal dunia, contohnya itu jasa raja sudah kerjasama juga dengan Dukcapil untuk melihat family tree-nya dari korban ketika korban meninggal dunia, siapakah istrinya, siapakah anaknya, siapakah orang tuanya, karena di dalam ketentuan di jasa raja untuk pemberian santunan meninggal dunia itu, yang pertama berlaku ahli waris berlaku khusus ya. Yang pertama adalah janda atau dudanya yang sah. Dalam hal tidak ada janda atau dudanya yang sah, maka diberikan kepada anak-anaknya yang sah. Dalam hal anak-anaknya tidak ada, maka diberikan kepada orang tuanya yang orang tuanya juga tidak ada, maka diberikan bantuan biaya penguburan yang tadi ya. Yang tadi ada biaya bantuan biaya penguburan bagi yang menyelenggarakan penguburan sebesar 4 juta. Baik, berbagai upaya juga salah satunya transformasi pelayanan di jasa harja itu kolaborasi antar stakeholder, di mana yang utama kami berkolaborasi dengan Polri untuk mendapatkan data kecelakaan tersebut. Kemudian untuk luka-luka kita sudah juga kerjasama dengan rumah sakit, kemudian dengan BPJS Kesehatan. Di antaranya bila ada korban luka-luka, korban kecelakaan yang masuk rumah sakit kemudian akan melakukan entry ke dalam P-claim ya, setelah di insiden itu, data juga akan segera terkirim ke mobile service kami, bidang pelayanan yang akan menindaklanjuti, memberikan kesimpulan jaminan, kemudian memberikan garansi letter. Nah lalu untuk memastikan bahwa memang biaya rawatan itu comply secara prudent, kami menggunakan sistem verifikasi rawatan atau SIVERA. Ini baru berjalan belum 1 tahun. Ini kerjasama dengan third party administrator. Lalu kami juga sudah kerjasama dengan ini kolaborasi yang memang memakai kolaborasi bersama BUMN, sesama BUMN dengan holding farmasi dengan Indofarma Group, di mana diberikan kebijakan harga khusus penggunaan obat-obatan dan alat kesehatan bila menggunakan obat-obatan produksi dari holding farmasi tersebut. Lalu karena mungkin nanti akan dijelaskan apa hubungannya dengan penjamin lainnya, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian Taspen, Asabri, dan asuransi swasta. Nah bagaimana korban meninggal dunia juga sudah saya singgung tadi.
Jasara Harja sudah kerjasama dengan Dukcapil untuk memastikan keabsahan atau kebenaran ahli warisnya. Lalu untuk memastikan dana santunan itu diterima langsung, tidak diberikan cash, tidak juga melalui pihak ketiga, maka kami juga kerjasama dengan Himbara, Himpunan Bank Negara, untuk melakukan transfer sehingga dana santunan itu cashless. Ya, waduh, saya. Ya, sebagaimana skema yang sesuai dengan PMK 141 2018 Jasara Harja, mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa Jasara Harja adalah sebagai primary payer ya untuk kasus kecelakaan lalu lintas. Untuk kasus kecelakaan lalu lintas, Jasara Harja berada di depan untuk memberikan jaminan kepada korban tersebut. Lalu bila mana korban itu pertama tidak terjamin oleh dalam ruang lingkup Jasara Harja, kemudian akan diteruskan ke penjamin lainnya. Ada BPJS Tenagakerja, Taspen, Asabri maupun BPJS Kesehatan. Ataupun sudah terjamin Jasara Harja, tapi plafon yang diberikan sudah mencapai sehingga over gitu kan ya. Ada excess, kemudian juga akan bisa diteruskan ke badan penjamin lainnya. Begitu, atau asuransi lainnya. Sebenarnya. Ini gambaran saya skemanya sebagai bagaimana sih pada saat memberikan kepastian jaminan kepada korban kecelakaan lintas ketika terjadi kecelakaan. Data yang sudah saya sebutkan tadi, data dari Korlantas Polri melalui RCMS itu, kemudian kami terima tentunya juga informasi korban yang masuk ke rumah sakit itu juga diterima oleh mobile service kami untuk memberikan respon, kesimpulan jaminan, dan bila terjamin kemudian akan dikirim surat jaminan ke rumah sakit. Ini sudah tahu mungkin Bapak Ibu ya, sudah berjalan selama ini, dan juga akan ditembuskan kepada korbannya atau keluarga korban. Nah setelah itu, ketika korban sudah atau pasien sudah keluar dari rumah sakit akan segera memberikan tagihan kepada Jasara Harja. Jasara Harja melakukan verifikasi. Mungkin kalau selama ini yang sudah kerjasama dengan Sivera ataupun dengan Admedika sudah diverifikasi secara daily ya, secara daily setiap hari, sehingga pada saat korban keluar dari rumah sakit itu langsung bisa diberikan rekomendasi akhir. Nah setelah itu Jasara Harja melakukan pembayaran terhadap penagihan dari rumah sakit. Kelengkapannya apa saja ya, mungkin surat pengantar, jelas surat pengantar tagihan, kemudian ada surat keterangan kesehatan, ini masih menjadi form di Jasara Harja, surat kuasa dari pasien atau keluarga. Nah ini penting karena agar keluarga juga tahu berapa nominal biaya yang sudah dijamin kemudian untuk dikuasakan melalui rumah sakit menagihkan ke Jasara Harja. Lalu dokumen asli kwitansinya, identitas korban atau pemberi kuasanya, formulir pengajuan santunan yang diisi oleh rumah sakit, kemudian surat jaminan dari Jasara Harja, ini kopinya saja. Tentunya dalam perjanjian kerjasama kita dengan rumah sakit ada hak dan kewajiban. Jadi ini merupakan KPI Jasara Harja ya Bapak Ibu, bahwa dalam kurang maksimal 14 hari kami sudah bisa melakukan pembayaran setelah korban atau pasien keluar dari rumah sakit. Mungkin sedikit bisa saya sampaikan, masih ada waktu? Masih ada waktu. Sedikit saya sampaikan data penyerahan santunan Jasara Harja untuk wilayah Bekasi, baik kabupaten maupun kota ya. Kalau kita lihat memang untuk korban yang kami santuni itu naik 2,7%, sedangkan total penyerahan santunan secara nominal naik 2,5%, di mana tahun ini sampai dengan November catatan kami sebesar 33,45 miliar yang sudah kami santuni untuk wilayah Bekasi, baik kota maupun kabupaten. Kalau kita lihat memang grafiknya ada naik turun, terutama di bulan-bulan Juni ya, Juni dari penurunan karena memang banyak pembatasan kemarin. Ini kinerja pelayanan Jasara Harja khususnya Bekasi, di mana penyelesaian santunan meninggal dunia yang ditargetkan ke kami adalah maksimal 3 hari korban yang meninggal dunia
TKP maupun luka-luka, kemudian meninggal dunia, itu maksimal 3 hari, tapi untuk realisasi Bekasi Kota ini berhasil kami selesaikan kurang dari 2 hari, bahkan 1 hari sekian. Nah ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kami di unit Laka yang dengan segera menindaklanjuti ketika terjadinya kecelakaan. Ada informasi kecelakaan, kami tindaklanjuti, korban meninggal dunia. Dan dari rumah sakit juga sudah memberitahu misalnya ada korban meninggal dunia yang dirawat, meninggal dunia, kami dapat informasi, kami tindaklanjuti untuk mengunjungi ke keluarga ahli waris. Sehingga bisa tercapai kurang dari 2 hari. Kemudian hampir 93% semuanya selesai kurang dari 3 hari. Lalu untuk rumah sakit sekitar hampir 90% pasien atau korban laka itu tanpa harus mengeluarkan uang dulu. Sisanya kemudian baru reimburse. Jadi semuanya sudah karena jaminan tadi sudah dilakukan penjaminan kepada rumah sakit. Bapak Ibu semua, ini mungkin saya sedikit cerita bahwa kami juga sudah melakukan penelitian bersama. Ini mungkin masih relevan ya, karena ini memang beberapa waktu yang dahulu dengan Sivitas Akademika UGM dan UI ya, bahwa dampak ekonomi kecelakaan lalu lintas ini bagi korban yang meninggal dunia itu 62,5% terjadi pemiskinan ya. Kemudian untuk luka berat itu 20% keluarganya mengalami pemiskinan. Kenapa? Nanti mungkin akan coba saya sampaikan ya. Kenapa? Nah, di sini mungkin sudah kelihatan 48% korban adalah usia produktif 20 sampai 50 tahun. Nah, mungkin related untuk kita lihat kenapa terjadi pemiskinan. Kalau kita lihat di sini ada wira swasta, kemudian pelajar mahasiswa yang tertinggi ya untuk menjadi korban penerima santunan jasara harja ini. Memang di usia produktif, kemudian dengan profesi-profesi yang memang pencari nafkah ya. Make sense ya, bahwa itu kemudian related dengan data yang tadi gitu. Usia produktif itu sampai 42%, kemudian nah kendaraan yang terlibat, ini kolaborasi kami dengan Korlantas, kolaborasi sehingga dari data ICRM bisa kami mapping gitu kan ya, jumlah kendaraan, persentase kendaraan yang terlibat. Kalau kita lihat 75-76%, 76% itu melibatkan sepeda motor. Kemudian 12,13% truk dan seterusnya. Dan memang paling banyak motor ya, terjadi kecelakaan lalu lintas. Nah ini menarik juga nih, kita bisa lihat jam-jam berapa sih terjadinya kecelakaan itu. Paling banyak kalau kita lihat ini ya, di jam 9 sampai jam 12 siang, kemudian jam 3 sampai jam 5, lalu ada jam 6 sampai jam 9. Jadi Bapak Ibu udah tahu ya, kira-kira kalau mau aman jangan jalan di sini. Jalan di sini ya. Tapi siapa mau jalan di tengah malam begini ya, jam 00. Artinya ya mau nggak mau kita tetap bisa jalan, tapi waspada ya. Jangan kewaspadaan yang perlu kita tingkatkan gitu kan ya. Kalau sudah tahu di jam-jam rawan seperti ini, kewaspadaan kita yang perlu kita tingkatkan seperti itu ya. Oke, nah kalau dihubungkan dengan Rencana Umum Nasional Keselamatan, ada 5 pilar, ada jalan berkeselamatan, kemudian manajemen jalan berkeselamatan, kemudian kendaraan berkeselamatan, pengguna jalan berkeselamatan, dan Poskres. Ini leading sektornya Kemenkes. Jasara Harja berada di sini juga, bahwa mendukung penanganan korban kecelakaan lalu lintas. Aduh masih ada ya? Iya. Sedikit ya, ini mungkin sudah dalam pengembangan dan memang sudah dikerjasamakan Jasara Harja bersama Korlantas dan BPJS Kesehatan. Inisiasi dari saya mengembangkan aplikasi namanya Monica, namanya ceweknya, monitoring data laka. Ya, jadi sama-sama nanti kalau misal terjadi kecelakaan, korban masuk ke dalam rumah sakit entry datanya, itu data akan diterima baik Jasara Harja maupun kepolisian. Bisa saja tadi yang seperti Bu Farida sampaikan, korban enggan gitu kan, enggan untuk melapor. Tapi informasi itu sudah sampai ke kepolisian. Polisian akan datang ke rumah sakit juga melakukan kunjungan untuk memastikan korban tersebut sudah lapor atau belum. Nah informasi inilah yang kemudian melalui aplikasi ini
yang mudah-mudahan bisa berjalan baik ya, sedang uji coba, bisa nanti diterima dan dimanfaatkan sehingga lapor keterlambatan lapor atau enggan lapor oleh masyarakat itu menjadi teratasi sehingga kami juga bergerak untuk memberikan jaminan itu lebih baik gitu ya. Nah, Baik, satu lagi Pak nih, Ipin. satu lagi ya. Oke. Jasa Satu Raharja juga lagi. punya aplikasi mobile apps-nya, namanya JRku. Bapak Ibu sini semua ada yang sudah install JRku nggak? Kalau ada yang install saya kasih gift nih sekarang. Belum ada, belum ada. Install dulu Pak. Hah? Install dulu, boleh Install dulu ya. dulu. Ya, ini ada fitur-fiturnya, ada santunan secara online, kemudian memastikan iuran wajib tadi. Nah, ini ada fitur Jalanku. Jalanku ini ke depan bisa dimanfaatkan kalau misalnya kita seperti Google Map ya. Google Map tidak hanya memberikan rekomendasi belok kiri, belok kanan. Tapi ke depannya dari aplikasi ini juga bisa memberikan rekomendasi. Katakanlah misalnya hati-hati 1 kilometer lagi Anda memasuki daerah rawan laka. Nah, itu salah satu manfaatnya, gitu ya. Kemudian, nah ini juga kerjasama dengan Korlantas. Informasi terjadinya pelanggaran ya, informasi terjadinya pelanggaran itu juga akan bisa langsung diterima. Ini dalam pengembangannya. Kalau sudah ada yang install, langsung saya kasih nih. Proses Kalau Pak. Proses mendaftar. Hah? Proses daftar. Oh, proses daftar gitu loh. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mungkin nanti kita akan coba tanya jawab ya. Ada sesi tanya jawab ya. Iya. Dari saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Cukup seru, jadi pemaparan materinya juga cukup banyak, jadinya semakin terang nih. Sudah ada dari kepolisian, sudah ada dari Jasa Raharja, semakin terang dan kayaknya teman-teman sejawat dan Bapak Ibu udah mulai banyak pertanyaan nih yang udah disiapkan. Ditahan dulu karena